الذي وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من دعا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Ummahat ya, kelompok ibu-ibu namanya Ummahat, jamak dari Umi. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, renungan kita, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah. Betul? Orang betapapun kaya kalau nggak selamat cilaka. Maka kita butuh diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah semoga kita betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang. Hidup tanpa kasih sayang niscaya akan terasa bersama dan tidak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah semoga kita betul-betul mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Keberkahan ini sangat kita butuhkan karena tanpa keberkahan uang 3 miliar 1 triliun gak ada artinya. Oleh karenanya mari sebelum kita melanjut kita ucapkan doa kita bersama yang sering kita ucapkan ketika menyapa teman kita dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam itu tersematkan 3 harapan tadi. Assalam artinya semoga keselamatan, kan? Assalam alaikum, Allah limpahkan kepada kalian. Warahmatullah, dan rahmatnya, kasih sayangnya Allah semoga juga Allah limpahkan kepada kalian. Terus wabarakatuhu, dan keberkahan dari Allah semoga dilimpahkan oleh Allah kepada kita. 3 pokok dalam kehidupan kita yang sangat kita butuhkan itu kita ucapkan setiap hari ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Namun kadang-kadang itu tidak diinsyafi bahwa itu adalah doa yang paling bagus sekali yang mendoakan diri kita dan juga mendoakan saudara kita, teman-teman kita yang kita temui. Oleh karenanya riwayat dalam satu hadis dari baginda Nabi, Salam, limpahkan, gemarkan, syiarkan salam. Baik liman arafah wa liman lam ya'rif, ucapkan salam baik bagi saudara kamu yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi salam itu umumnya, ketemu di jalan salam, ketemu siapa-siapa salam, terserah dijawab atau enggak. Ketemu orang berjenggot salam, ketemu orang tidak berjenggot salam, ketemu orang yang pakai nikop salam, tidak pakai nikop salam. Oke ya, jadi sepakat ya, salam itu doa. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat nih Masjid Al-Muhajirin dari sini ya. Ibu-ibunya mau kumpul habis isya. Biasanya Bu, majlis taklim Ummahat itu kalau enggak jam 9 pagi atau habis zuhur atau habis asar. Saya ngajar biasanya paling malam ibu-ibu itu maghrib sampai isya. Dan ini ibu habis isya sampai kapan nih? Habis 11 sampai jam 11. Awas ditungguin loh di rumah. Tungguin. Baik. Ala kulli hal insyaallah kita pertemuan kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam renungan kali ini kan sebentar lagi kita akan mendapatkan tamu yang sangat agung. Apa itu? Tadi disebutkan marhaban ya Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Kosakatanya sama. Marhaban itu apa?
ibu-ibu subhanallah sudah siap sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah siap? Siap. Baik jemaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua yang kita kerjakan ini, apapun aktivitas yang kita kerjakan, pasti punya proyeksi, punya proteksi. Yang pada endingnya adalah kita ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, ingin hidup dinaungi dan diridhoi oleh Allah. Kelak kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mau kenalan dulu ya? Boleh kenalannya? Ya, saya mungkin banyak yang belum kenal, padahal saya sering di masjid ini. Saya mengisi khutbah Jumat, juga saya mengisi Ramadan di sini. Nama saya adalah Alvan Sunardi. Saya lahir di Jawa, di Malang, tepatnya di Kepanjen. Pesantren di Malang selama kurang lebih 8 tahun. Setelah itu kuliah di Jakarta, S1-nya di Tanjung Priok, ngambil S2-nya di Sukabumi. Kegiatan saya adalah saya salah satu narasumber dari radio dan televisi swasta. Televisi swasta itu banyak, salah satunya nggak usah disebutkan radionya. Yang pokoknya tongkrongannya saya kayak ini, nggak lebih dan nggak kurang. Baiklah, bukan itu yang kita kaji. Kita hendak mengkaji bagaimana kita ini dalam aktivitas sehari-harinya. Bukankah kita bercita-cita kita ingin bahagia kan? Ingin diridhai Allah kan? Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin bahagia. Kita sholat, kita puasa, kita umroh, kita haji, pada endingnya adalah kita ingin bahagia. Namun ada orang yang sudah berusaha untuk bahagia, namun kenyataannya oleh Baginda dan Nabi dijustifikasi sebagai orang yang celaka. Dan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Turmudi, Al-Kisai, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya adalah rahimah anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang pertama, nanti kita artikan ya. Yang kedua, wa rahimah anfu rajulin adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu dzunubah. Yang ketiga, wa rahimah anfu rajulin adraka abawahu aw ahaduhuma falam yadkhulahul jannah. Rawahu Tirmidzi. Apa artinya? Rahimah ini diartikan dengan anfu itu hidungnya. Rahimah ini terjungkallah hidung seseorang. Artinya apa? Ini ungkapan yang sangat narsis, yang banget gitu. Bukan sekedar cilaka, bukan sekedar rugi, tapi dia terjungkal dari rahmat Allah, alias dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama siapa? Rahimah anfu rajulin adraka Ramadan falam fansalakha lam yughfar lahu dzunubahu. Yang pertama adalah orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ini yang kedua. Yang pertama adalah dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata Nabi, namaku disebutkan di sisinya. Dia dengar telinganya dengan namaku, namun dia orang tidak menyambutnya dengan bersolawat kepadaku. Itu adalah orang yang sangat rugi. Itu adalah sepelit-pelitnya orang pelit, sebakhil-bakhilnya orang bakhil, sekorek-koreknya orang korek, semedit-meditnya orang medit.
Apa itu? Dia dengar nama Nabi Muhammad disebutkan, dia tidak mau menyambungnya dengan bersolawat terhadap baginda Nabi. Maka ketika disebut dengan nama Nabi Muhammad, kita harus menyambungnya dengan Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi atau semacam salawat itu banyak macamnya. Lalu pertanyaannya, Ustaz, kenapa ini orang kok celaka kalau misalkan tidak menyebut dengan bersolawat terhadap baginda Nabi? Lihat misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ya, dibuka ya. Nanti pelan-pelan saja. Kajiannya pelan-pelan supaya ada bekasnya. Di dalam Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah mengatakan dengan tegas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini rata-rata hafal. Kenapa? Saking familiarnya, dimanapun majlis pasti menyebut ayat ini. Al-Ahzab ayat 56. Apa maksudnya? Allah, sesungguhnya Allah. Inna itu huruf taukid ya. Huruf taukid apa itu dalam prosa bahasa Indonesianya? Huruf yang menekankan hukum, yang mentaukid, menguatkan. Jadi artinya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat terhadap baginda Nabi. Yushollu ini fi'il, ada yang tahu? Itu kalimat kosakata kerja ya. Di dalam gramatika Abu Soroknya disebut dengan fi'il mudhari'. Kosakata kerja itu ada 4, ada fi'il madhi, mudhari', amar, dan nahi. Allah mengambil bentuk sebuah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena fi'il mudhari' mempunyai istimrar namanya. Apa istimrar? Kontinu, senantiasa, selalu. Artinya apa? Allah selalu bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dari zaman dulu hingga sekarang, sampai kapanpun Allah beserta malaikatnya selalu bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu umatnya Nabi Muhammad disebut, kaku sekali lidahmu tidak bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang mendengar Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau bersolawat terhadap baginda Nabi, dia adalah orang yang sungguh sangat celaka, terjungkal dia dari rahmat Allah, gak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersolawat terhadap baginda Nabi. Apakah baginda Nabi butuh solawat kita? Tidak. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, yang Allah sendiri menanggung solawat terhadap baginda Nabi, gak butuh solawat kepada yang lain. Artinya apa? Baginda Nabi gak butuh solawatmu, karena Allah telah menanggung solawat terhadap baginda Nabi. Adapun kita bersolawat terhadap baginda Nabi, itu sebagai tasbih terhadap keimanan, keislaman, terhadap agama yang kamu peluk ini. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Objeknya iman tuh, yang menjadi taruhan orang yang beriman. Shollu ini firman, bersolawatlah terhadap baginda Nabi alaihi wasallimu, bacakan juga salam terhadap baginda Nabi taslima, dengan salam sebenar-benarnya salam. Maka sebetulnya salam ini Bu, kalau misalkan dijabarkan itu luas. Kita ketemu sama baginda Nabi dalam sholat saja, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka abul qasim, assalamu alayka ya sahbatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu banyak assalam itu. Maka kalau
bersolawat terhadap baginda Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu, tapi kamu tidak bersolawat terhadap baginda Nabi, maka patut dipertanyakan keimanan dan keislamanmu. Artinya apa? Keimanan seseorang belum menjadi benar kecuali dia setelah bersolawat terhadap baginda Nabi. Kalau seseorang mengaku beriman, berislam, tapi dalam 24 jam mulutnya sama sekali tidak pernah bersolawat terhadap baginda Nabi, 24 jam saja sama sekali mulutnya tidak mengucapkan nama Nabi Muhammad, patut dipertanyakan agama keislamannya. Kenapa? Kalau ada ibu mengaku Islam 24 jam sama sekali tidak menyebutkan Nabi Muhammad, berarti 24 jam itu dia tidak sholat. Betul? Dia tidak sholat. Kenapa? Karena sholawat menjadi salah satu rukun kesohihan, kesahan sholat kita. Berarti kalau ada orang 24 jam tidak menyebut sholawat terhadap baginda Nabi, dia hanya ngaku Islam saja, dia nggak sholat terhadap benar, dia tidak sholat. Dengan kata lain, sebagaimanapun kalian sholat, hafal Quran, terus rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, bacaannya bagus, iramanya bagus, tapi dalam sholatmu tidak ada sholawat terhadap baginda Nabi, batal sholat. Ya kan? Kenapa nggak lengkap rukunnya? Maka sholawat ini sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya kita patut bertanya nih, kalau misalkan ibu-ibu ngumpul di Masjid Al-Muhajirin ini lalu bersolawatan lantas disalahkan katanya itu bid'ah, bid'ahnya gimana? Ya, oke, bisa dimengerti? Allah sendiri aja bersolawat kok. Nah ini ibu-ibu lagi di mana Masjid Al-Muhajirin kumpulkan teman-teman, kebetulan bawa Robbana lalu solawatan lantas disalahin, salahnya gimana? Yang setuju, yang nggak setuju nggak apa-apa. Kalau mau nanti diprotes boleh, nanti protes. Wah Ustaz ini kan bid'ah gitu kan. Jadi sholawat itu penting sekali. Oleh karenanya dalam hadis tadi, cilaka orang yang nggak mau bersolawat terhadap baginda Nabi, sementara Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat terhadap baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Oke, bisa dimengerti ya? Satu itu ya, urgensi sholawat ya. Jadi ibu-ibu boleh sholawat. Sholawat itu macamnya banyak. Adapun yang diterangkan di dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku bersolawat terhadapmu? Maka baginda Nabi berkata, faqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di sini nggak ada sebutan sayyidina. Ini nanti akan menjadi perdebatan nih. Katanya sebutan sayyidina tidak boleh, katanya sebutan sayyidina adalah bid'ah, katanya sebutan sayyidina tidak diajarkan, bla banyak. Dan ini tidak cukup waktunya untuk menerangkan ini. Kita menuju saja hadis tadi kan, jadi saya 3 hadis tadi menerangkan tentang 3 macam orang yang cilaka. Yang pertama sudah dapat ditangkap nih, orang yang tidak mau bersolawat terhadap baginda Nabi. Oke, nanti kalau mau didiskusikan boleh. Yang kedua, orang yang cilaka adalah adrakahu Ramadan fansalafa lam yufad lahu dhunuba. Dia mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu dari dirinya, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri, tidak mendeskripsi secara benar tentang apa Ramadan itu. Marhaban Ramadan, marhaban hanya verbal mulut
saja, sementara nantinya ketika Ramadan tidak dipersiapkan dirinya untuk mengisi Ramadan, bahkan kadang-kadang tidak puasa. Rasulullah SAW resmi puasa Ramadan itu mungkin cuma 8 kali. Kenapa? Ayat Al-Quran 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad periode Madinah di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah barulah turun tuh ayat Al-Quran ayat 183 yang diartikan kewajiban bulan puasa Ramadan. Kalau baginda Nabi umurnya di Madinah sepanjang 10 tahun, berarti Rasulullah puasa Ramadan sebagaimana kita puasa nggak lebih dari 8 kali puasa. Tapi Rasulullah beserta keluarganya betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan itu adalah candra di dukanya umat muslim. Progres, mengadakan progres, proteksi yang sangat tinggi, sehingga progresnya mencetuskan, melahirkan karakter-karakter yang brilian terhadap murid-muridnya, yang namanya Harun sampai sekarang, yang kita sebut-sebut. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Dhar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ada Fatimah Az-Zahra, ada macam-macam yang itu sebetulnya murid baginda Nabi, tapi baginda Nabi tidak mengakui muridnya, tetapi diakui sebagai sahabatnya. Itu rendahnya baginda Nabi. Artinya apa? Rendah hatinya baginda Nabi. Gak pernah mengakui Abu Bakar itu sebagai muridnya, tetapi itu sahabatnya. Pun pula Abu Bakar itu adalah mertuanya. Umar juga adalah mertuanya, karena Aisyah itu putrinya Abu Bakar, dinikahi oleh baginda Nabi. Hafsah juga putrinya Umar, dinikahi oleh baginda Nabi. Sementara umur Abu Bakar sama umur dari Umar itu lebih muda dari baginda Nabi. Berarti menantunya lebih tua daripada mertuanya. Biasa dalam Islam, Bu. Dalam Islam. Emang usia Rasulullah dengan Abu Bakar tuan Abu Bakar? Enggak, tuaan baginda Nabi. Beda mungkin sekitar 2-3 tahun. Begitupun Umar itu lebih tua baginda Nabi. Utsman juga itu sebagai sahabatnya, dia juga sudah bagi menantunya. Ali juga itu kan anak muda, Ali itu juga saudara sepupunya dan juga menantunya. Adapun terhadap Abu Bakar dan Umar ini, itu muridnya sekaligus mertuanya. Jadi kalau misalkan di kita ada anak kita misalnya tahu kisahnya Wopak ya, Wopak dari selebritis itu setiap Idul Fitri nggak mau sarapan sama mertuanya. Kenapa? Karena sama umurnya mertuanya sama Wopak. Ya. Harusnya dalam Islam nggak begitu. Rasulullah juga lebih tua daripada mertuanya. Tapi itu sahabat. Baik, yang kedua tadi ya, orang menemukan Ramadan, tapi ketika Ramadan itu berlalu, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Harusnya Ramadan itu menjadi universitasnya orang Muslim, menjadi candra di mukanya orang Muslim, yang harusnya betul-betul mempersiapkan jiwa dan raganya. Mindsetnya harus dirubah, harus ada perubahan setelah Ramadan itu tadi. Ingat, Rasulullah cuma 8 kali, sahabatnya itu cuma ya gak banyak-banyak masuk di Universitas Ramadan, tapi perubahan yang sangat signifikan, luar biasa karakternya. Kita berapa puluh kali Ramadan? Coba deh, yang 50 tahun sekarang
50 tahun diambillah mungkin masa anak-anak sampailah 15 tahun. 50 tahun diambil 15 berarti 35 kali puasa. Kok nggak berubah-berubah? Ya pelit semakin pelit, yang ngomongin orang semakin doyan. Kalau indikator ini ada pada diri kita, Ramadan sia-sia. Oleh karenanya Ramadan itu harus betul-betul derma, berkhidmat, rendah hati, rajin sholat, rajin sholawat, itu kan? Bukan ya nggak ada perubahan. Yang sebelum Ramadan pelit, setelah Ramadan semakin pelit. Yang sebelum Ramadan itu pokoknya kalau udah berumpi, Bu, ngomongin orang, lidah ini terasa ngisep madu, Masya Allah, nggak ada habis-habisnya. Kalau mata, Bu, sudah di depan televisi nonton sinetron, waktu itu berlalu sampai nangis-nangis nonton sinetron, Masya Allah, berlinangan air mata sama anaknya, mama kenapa enggak? Ya Allah, kalau nonton sinetron giliran hanya setengah jam, gelasah gelisah, ingin muam ngantuk, ingin segera pulang. Coba nonton sinetron 3 jam. Nah, itu lihat akan yang terjadi kan pada diri kita. Ayo, lakunya siapa? Ya, apalagi zaman dulu di usia kita ada buku Cassandra, ada buku Masya Allah dari Amerika Latin itu, telenovelanya luar biasa. Nah, sekarang kan Gen Z itu kurang rada dengan buku. Nah, sekarang saya tengok di televisi ada Asmara Gen Z namanya, syutingnya di kota wisata 80% dekat rumah kota wisata ini. Baik, jadi Ramadan ini harusnya kita manfaatkan sebagai candra di muka kita, sebagai proses kita untuk merubah karakter yang tadinya nggak bisa baca Quran. Dengan Ramadan pelan-pelan belajar dieja oleh satu persatu. Bukankah umur, waktu yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk belajar? Saya sudah sekitar 14 tahun memandu acara di salah satu televisi untuk tahsinul Quran. Jadi ada orang yang memang dulunya ada pramugari, Kevin Wandi Garuda, dia sadar, ada yang namanya kepala sekolah, ada yang namanya ibu istri dubes, tugas terakhir itu dari Jeddah, setelah pulang itu belajar Quran, belajar sama dengan kita, belajar lu Rabbuna biasa belajar, udah salah-salah. Tapi sekarang alhamdulillah bisa baca itu. Istri dubes itu sekarang Masya Allah sekarang baca dan rajin puasa, usianya sekarang sudah 83 tahun. Coba, nah kita dubes bukan, kepala sekolah. Belajarnya itu gitu loh, ya kan? Ketua RW bukan. Yang murid saya ada ketua RW loh, ketua RW 011 di Kayu Putih, itu mantan pramugari, mantan Kevin Wandi Garuda, belajar Quran. Ini kita bukan Kevin Wandi, bukan pilot, bukan siapa-siapa. Ayo belajar ngaji. Oh enggak, malu, ya kan? Ini yang kepala sekolah banyak, yang kepala sekolah, yang dubes juga banyak, Bu. Yang konsultan hukum ada, S3 hukum ada, belajar Quran. Coba nih, jadi sebaik-baik belajar itu belajar Quran, bukan sekedar dibaca, renungkan isinya, supaya nampak jelas apa yang mesti dilakukan. Baik, jadi gunakan Ramadan itu supaya kita tidak terjungkal, tidak terpleset, tidak celaka. Yang ketiga adalah orang yang sangat sekali celaka, rugi adalah
adraka abawahu au ahaduhuma falam yadkhulul jannah. Orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak dapat menghantarkan ke surga, itu adalah orang yang celaka. Sudah ngerti maksudnya? Orang ibu-ibu ini kita ini kan anak-anak ya semua dari orang tua kita kan. Apabila ada orang tua di rumah kita, maka itu berarti pintu surga yang sedang terbuka. Perlakukan orang tua itu dengan hormat. Bisa dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 23 misalnya. Al-Isra ayat 23. Alhamdulillah saya hafal ayatnya, langsung saya baca. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap anak dari ibu bapaknya, agar kiranya setiap anak dari ibu bapaknya itu berlaku ihsan terhadap kedua orang tuanya. Dan Allah mempergunakan kosakata qadha. Qadha itu istilah hukumnya adalah sudah inkrah. Istilah hukumnya ada yang ada hukumnya. Istilah hukumnya sudah inkrah, udah kuat, udah disestempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bagi seorang anak wajib untuk berbakti terhadap kedua orang tuanya, bahkan kosakatanya bukan taat tetapi ihsan. Maka rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsan. Apa itu makna ihsan? Kenapa Allah tidak mempergunakan kosakata taat? Kalau taat itu adalah absolut. Apa yang dikatakan orang tuanya wajib dilakukan. Ketika permasalahan kosakata taat nanti ketika orang tuanya berlainan keyakinan, ketika bapak ibunya masih Konghucu, ketika Katolik misalnya tidak dapat diterapkan kosakata taat, maka Allah yang maha luar biasa ilmunya tak terbatas mempergunakan kosakata ihsan. Ihsan itu berperilaku baik, menggauli bapak ibunya dengan hormat dan mengapresiasi, memuliakan. Itu ihsan. Terserah bapak ibunya itu lain akidah, mau Katolik, mau Konghucu, mau Kristen, seorang anak wajib berlaku ihsan terhadap kedua orang tuanya. Gak usah nyalahin orang tuanya, oke? Jadi ihsan. Coba ibu renungkan sekarang di dalam diri kita. Ada darah yang mengalir, ada daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, ada rangkaian tulang belulang, lalu tubuh kita diselimuti oleh kulit. Darah itu ibu, air susu ibu kita, bu. Daging kita yang tumbuh ini adalah suapan sesuap dari tangan ibu kita yang mulia. Tulang-tulang kita yang kuat ini adalah perjuangan dari kedua orang tua kita, bu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat, wa wassaynal insana biwalidayhi husna ihsana. Di saat kita
Kita sekarang ini sudah dewasa, Bu. Saya bertanya, maukah ibu melihat ibu bapaknya di mana sekarang? Masihkah hidup? Atau sudah meninggal? Kalau masih hidup, sekuat apa, Bu? Sekarang sudah bungkuk, sudah keriput, mungkin sudah buta. Di saat kita makan dengan senang, makan dengan lezat, coba lihat ibu, mampukah memakan itu? Barangkali giginya sudah tidak ada, barangkali sudah lumpuh, barangkali ibu bapak kita sudah pikun. Mengesalkan mungkin orang yang sudah pikun, baru makan masih belepotan mulutnya. Dia pergi ke tetangga, anakku kejam, anakku tidak pernah ngasih makan, gitu kan? Justru di saat itulah kata Allah, wala taqul lahuma uffin, jangan kau berkata kasar terhadap ibu bapakmu, jangan kau pernah menyakiti hati ibu bapakmu. Wala tanharhuma, jangan kau menghardiknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan terhadap kedua orang tua kita dengan perkataan yang karimah, yang mulia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun Anda adalah anak-anak dari ibu bapaknya. Dan sudah sewajarnya, bahkan wajib kita memperlakukan siapapun ibu kita, berlainan agama, berlainan akidah, dia bukan tanggung jawab kita, tetapi kewajiban kita adalah berbakti terhadap kedua orang tua kita. Kalau misalkan sudah meninggal, tidak ada salahnya doakan, samperin ke kuburannya, minta doa, minta diberkahi, karena ibumu sekarang nggak mau tahu kamu itu siapa. Kamu mau dokter kek, mau profesor kek, kamu mau dokter, kamu mau ustaz, kamu mau kaya, kamu punya segalanya. Ibumu nggak minta itu, orang tuamu nggak minta hartamu, tetapi yang paling dikagumi oleh orang tua kita adalah kehadiranmu di hadapannya. Ada kisah seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya. Lalu dia punya anak, kebetulan bertempat tinggal di lain desa. Namun ketika ke pasar, pasarnya satu. Ibaratkan di sini adalah pasar Kranji. Kompleks di sekitar pasar Kranji ini kan banyak. Lalu sang ibu itu tahu bahwa rumahnya itu di Harapan Baru, sementara sang ibu itu di sana di Kranji. Dia ke pasar, sang ibu itu ketemu dengan pembantu anaknya yang diam di Harapan Baru. Jadi malah di pasar ketemu sama ibunya. Ibunya nanya, kamu karyawan anakku ya? Iya bu, betul. Oh iya, saya dengar-dengar katanya anakku sudah bangun rumah baru ya. Kata pembantunya, iya bu, alhamdulillah anak ibu hebat, berhasil bu dalam bisnisnya, sekarang lagi bangun rumah baru. Setelah itu keesokan harinya ketemu lagi sama pembantunya, anaknya di Harapan Baru beli mobil baru. Ibunya bersyukur, dia sama nanya nih, kamu kan tahu tentang anak saya, katanya anak saya beli mobil baru ya. Iya bu, alhamdulillah anak ibu hebat, sekarang sudah punya mobil baru.
Terus berikutnya, minggu berikutnya ibunya dengar bahwa anaknya ini mohon maaf dia beli anjing Bu, seharga 200 juta. Lalu ibunya ketemu sama pembantunya. Iya, saya dengar-dengar katanya anak saya itu lagi beli anjing ya 200 juta. Iya Bu, anjingnya yang terbagus Bu, anjingnya itu cerdas luar biasa. Iya ya. Maka sang ibu itu berkata kepada anaknya, sampaikan ya kepada anak saya. Kata ibu ini yang tinggal di sebelah kanan saya, sampaikan kepada anak saya, anakku, ini pesan dari ibu nak. Seandainya ibu bisa milih nak, demi Allah, ibu ingin lahir sebagai anjing nak, yang ada di depan rumahmu, yang setiap hari kamu tengok dia, yang setiap hari kamu urus nak. Demi Allah nak, andaikan ibu bisa milih, ibu ingin lahir sebagai anjing yang kamu piara. Itu kisah nyata Bu. Seorang ibu gak mengharapkan pajero, seorang ibu gak mengharapkan harta benda, tapi seorang ibu adalah mengharapkan kehadiran anaknya. Subhanallah. Bukankah ibu kita dulunya sering berdusta bukan? Ibu kita berdusta yang paling dulu. Ketika misalnya kita baru main pulang, lantas makanan tidak ada, hanya sedikit. Apa yang dikatakan ibu kita? Neng, makan Neng, makanan di meja itu. Lalu kita bertanya, Mak sudah makan? Enggak Neng, emak kenyang. Padahal seharian itu ibunya tak makan Bu. Ketika malam, ibu kita berteriak, nak, tidur nak. Lalu ibu berkata anaknya, kenapa emak tidak tidur? Enggak nak, tidak ngantuk nak. Padahal seharian itu capek dia ngantuk Bu. Lalu ketika kita pergi diselimuti, dikompres, lalu kita berkata kepada ibu sehat? Iya nak, ibu sehat. Padahal ibunya sedang menderita kanker payudara Bu. Rahimnya sedang hancur kena kista Bu. Ibu kita berkata, enggak nak, ibu sehat. Itulah dusta ibu kita terhadap anaknya. Saking ingin nyamannya anak-anaknya. Sekarang coba tengok, kita sudah sebesar ini, sudah sekaya ini, sudah sekuat ini, di mana ibu kita masing-masing saat sekarang ini? Maka kurang apa lagi pengorbanan dari ibu kita masing-masing, orang tua kita masing-masing. Oleh karenanya itu celaka anak yang tidak berbakti terhadap kedua orang tuanya, yang tidak mau ihsan terhadap kedua orang tuanya. Biar kamu kaya, ilmu selangit, biar kamu sanggup untuk menjamah langit, tapi kalau kamu tidak mengantongi keridhaan dari kedua orang tuamu, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini dulu. Kita ulas. Jadi kita mempersiapkan Ramadan ini. Kata baginda Nabi ada 3 orang yang celaka. Yang pertama adalah orang yang tidak mau bersolawat terhadap baginda Nabi. Yang kedua orang yang celaka adalah orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak dimaafkan dosa-dosanya. Yang ketiga adalah orang yang sangat celaka, orang yang masih menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi kedua orang tuanya tidak sanggup menghantarkan ke surganya Allah. Bukan karena orang tuanya tidak berjasa, tetapi anaknya tidak berbakti terhadap kedua orang tuanya. Maka mari kita jadikan ini sebagai pengetuk alam kesadaran kita. Kita ini tidak ada apa-apa dari banding ibu bapak kita semua. Betapapun kaya, betapapun cantik,
betapa tinggi ustaz dan keilmuannya. Bila orang tua kita tidak redha, tidak ada nilainya sama sekali. Dan tidak ada kebahagiaan yang dapat ditegakkan di atas sakit hati orang tua kita bersama. Maka kalau misalkan ada orang tua kita, biarkan dia pikun, biarkan dia di mana-mana, biarkan kau pesing matrasmu, biarkan kau pesing sofamu, itu adalah undangan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Jangan sakiti ibu, jangan kau bentak, jangan kau seret, lantas kau tinggalkan di panti asuhan. Wal iyadu billah. Baik, sampai di sini. Ada kiranya yang dapat dipetik atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pertanyaannya bebas. Yang terpenting tentunya, mari kita taati kita sebagai seorang anak untuk memperlakukan orang tua kita bersama. Karena itulah pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu ya Allah di mana kami berada. Engkau tahu ya Allah kami berucap apa. Engkau sangat mendengar ya Allah. Bahkan Engkau tahu di dalam hati sanubari itu terdetak apa ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah, berkumpul di tempat yang mulia ini dengan anak hamba-hamba-Mu ya Allah. Tertaut hati kami untuk cinta kepada-Mu ya Allah. Maka berikan kami kesempatan untuk merasakan lezatnya mencintai-Mu ya Allah, lezatnya mencintai Rasul-Mu, dan lezatnya mencintai sesama muslim yang Engkau bimbing supaya saling cinta mencintai ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighu biha 'alaina jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu warithan minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna hadha ijtima'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan di tempat Al-Muhajirin ini ya Allah sebagai perkumpulan yang Engkau muliakan, yang Engkau ridhai. Wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perpisahan dari Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah sebagai perpisahan yang Engkau jaga dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa la taj'al fina alaman. Jangan jadikan di antara kami yang celaka ya Allah, yang sakit, wala sakitnya. Jangan jadikan kami orang yang celaka ya Allah. Wala mahruman. Jangan jadikan kami orang yang terhalang dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma fi hajatina ya Allah, tunaikanlah seluruh kebutuhan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa amalan maqbula. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang barokah ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu murni lahir dari kebodohan saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang dianggap benar, barang
kali itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang jeleknya, ambil baiknya. Saya manusia biasa, penuh cacat, penuh aib, penuh salah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.